Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini dalam keadaan gerimis hujan, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid kita ini. Tentunya ini anugerah yang besar yang sangat pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang lebih kalau hujan ini lebih seneng biasanya kalau gerimis-gerimis hujan ini enaknya lebih enak di rumah sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol itu kan asik. Alhamdulillah kita termasuk yang terpilih untuk mendatangi majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah, dan kita sudah sampai di masalah yang ke-32 di halaman 124. Iya, sekali lagi buku kita ini berbicara tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang pada zaman sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbuatan-perbuatan mereka yang kemudian diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita membaca buku ini dalam rangka mengenal, mengetahui apa saja perkara yang sudah ada pada zaman Nabi dan Nabi mengingkarinya. Kita mengetahui dalam rangka apa? Agar bisa berhati-hati terhadap perkara tersebut. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Jangan sampai kita mencontoh mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya, mengingkarinya. Dan kita sudah masuk di masalah yang ke-32, yakni kufruhum bil haqqil ladzi ma'a ghairihim mimman la yahwauna. Yakni pengingkaran mereka, penolakan mereka orang-orang jahiliyah terhadap kebenaran. Pengingkaran, penolakan mereka dari orang-orang jahiliyah terhadap kebenaran yang ada pada orang selain mereka. Jadi kebenaran ini adanya bukan pada kelompok mereka, yang mereka ini tidak mereka cintai. Jadi kebenaran yang datang bukan dari mereka, bahkan dari orang yang mereka benci, mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara maupun yang
semisalnya. Ketika datang kebenaran kepada mereka dari orang yang mereka benci, kebencian itu apa? Membawa mereka untuk menolak kebenaran tadi. Kebenciannya itu membawa dirinya menolak kebenaran. Ya. Ya mungkin ini tabiat manusia. Mungkin kita kadang tidak sadar seperti itu juga. Ketika kita benci dengan seseorang, orang itu bicara, padahal itu yang dia omongkan benar, kadang kita mengingkarinya. Yang penting beda dengan orang itu. Ya, iya. Jangan sampai kita seperti ini. Iya. Jangan sampai, karena kadang kebenaran itu datang dari orang yang justru kita benci. Kebenaran datang dari musuh kita. Kadang seperti itu terjadi. Iya. Dan ini orang-orang jahiliyah menolak, mengingkari kebenaran yang datang dari orang yang mereka tidak cintai, yang mereka tidak sukai. Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Kita baca kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwunahu kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Mereka mengingkari kebenaran. Mereka orang-orang jahiliyah ini mengingkari kebenaran. Apabila kebenaran itu bersama orang yang mereka tidak cintai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasara itu tidak mempunyai sesuatu apapun pegangan yang menjadi pegangan bagi mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya orang-orang Nasara itu tidak memiliki suatu pegangan, tidak memiliki dasar dalam beragamanya, tidak di atas kebenaran. Kemudian dan orang-orang Nasara berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Orang-orang Yahudi itu tidak di atas suatu kebenaran. Mereka mengingkari kebenaran, orang-orang Yahudi mengingkari kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Nasara mengingkari kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Karena mereka asalnya benci. Orang-orang Yahudi ini benci dengan orang-orang Nasara. Begitu juga sebaliknya. Wahadil mas'alatu min akhtaril masail. Dan masalah ini, masalah yang ke-32 ini termasuk masalah-masalah perkara-perkara orang jahiliyah yang paling berbahaya. Karena mereka apa? Tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompoknya, dari orang yang dia sukai saja. Kalau orang yang disukai itu Nabi, ya Masya Allah. Tapi biasanya orang yang dia sukai ini orang yang masih hidup di zaman sekarang kan. Namanya orang yang masih hidup di zaman sekarang, ya bukan orang maksum, bukan orang yang selalu benar terus. Sehingga tidak bisa kebenaran kok selalu datang dari dia. Kadangkala atau bahkan seringnya kesalahan yang datang darinya. Sehingga ini termasuk perkara yang paling berbahayanya, yang kita hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kebenaran itu patokannya kepada seorang ustaz. Pokoknya datang kalau yang ngomong sudah Ustaz A atau Gus B atau Kiai C atau Syekh D, kalau sudah itu yang ngomong pasti langsung diikuti. Jangan sampai. Jangan. Patokan kebenaran bukan orangnya, tapi apa? Patokan kebenaran yakni
ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ketika suatu perkara itu mencocoki Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dari manapun datangnya, maka itulah al-haq, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Begitu juga sebaliknya ketika menyelisih apa yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, ketika menyelisih maka itulah kebatilan, itu suatu kesalahan. Walaupun datangnya dari orang yang kita sukai. Kalau itu menyelisih maka itu adalah kebatilan. Yakni masalah ini yakni kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwauna ay la yuhibbuna. Pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang pada orang yang bersama orang yang selain mereka. Orang yang mereka tidak menyukainya. Mereka mengingkari kebenaran yang datang dari orang yang mereka tidak sukai. Fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ah. Kemudian mereka meninggalkan kebenaran itu. Kebenaran itu yang bersama orang yang dia tidak sukai itu. Dia tinggalkan. Ta'assuban likarahatihim lisakhs. Karena dorongan ta'assub, karena mengikuti saja, mengikuti buta terhadap seseorang. Karena orang ini saya benci, maka apapun yang datang dari dia tidak bisa saya ingkari, saya tolak. Yang penting beda dengan orang ini. Itu kan akhirnya kan yang muncul seperti itu. Ketika kita sudah benci dengan seorang dai, komen apa? Komen beda yang beda dengan orang ini. Apalagi sesama dai, sama dai sudah benci dengan orang itu, yang penting beda. Naudzubillah. Kalau ini patokannya, maka naudzubillah. Wal wajibu 'alal muslim, dan yang wajib bagi seorang muslim, an yaqbalal haqqa mimman jaa'a bihi. Yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya, dari siapapun yang membawanya. Kalau itu kebenaran, maka wajib bagi dia menerimanya. Wajib bagi dia menerimanya, siapapun yang mendatangkannya, siapapun yang membawa kebenaran tersebut, maka wajib menerimanya. Kenapa? Li'annal haqqa dhalatul mu'min. Ainama wajadahu akhadahu. Karena sungguhnya sebuah kebenaran itu adalah suatu tujuan, keinginan seorang mukmin. Mukmin itu yang dicari ya kebenaran. Seorang mukmin itu yang menjadi tujuannya yakni kebenaran. Yang dia cari ya kebenaran. Apa yang mencocoki dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang diinginkan oleh seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatkan kebenaran tersebut, maka dia akan mengambilnya. Ini ciri seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatkan kebenaran ini, maka dia akan mengambilnya. Sekali lagi, kebenaran itu apa? Suatu perkara yang mencocoki Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini teorinya kayak gitu. Tapi banyak masalah. Semua perkara bahkan perkara yang menyimpang pun ada dalilnya dalam Al-Quran. Mereka punya aja dalil yang diseret-seret untuk menjadi dalil dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis. Mereka bikin hadis untuk mendukung pendapatnya. Sehingga hendaknya berhati-hati. Hendaknya tetap berhati-hati.
Makanya apa? Yang eh, paling bagusnya ungkapan yakni kita berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman ketika kita mau memahami hadis Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan pemahamannya para salafus saleh, yakni para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi memaknai atau menafsirkan sebuah ayat. Ya. Karena mereka para sahabat Nabi, mereka orang yang paling tahu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ayat tidak sekedar disampaikan ayat saja, tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam litubayyina agar Nabi SAW apa? Agar engkau memberikan penjelasan juga. Tidak sekedar ini ada wahyu sebuah ayat selesai disampaikan selesai kemudian para sahabat memahami dengan sendirinya, bukan. Tapi Nabi SAW memahamkan mereka juga apa yang dimaksud dengan ayat ini. Sehingga mereka para sahabat, mereka manusia yang paling tahu setelah Nabi SAW terhadap Al-Quran. Demikian juga para tabi'in. Mereka murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka apa? Mereka tidaklah mempelajari 10 ayat, mereka pelajari 10 ayat kecuali mereka mengilmuinya. Para sahabat Nabi mengajarkan kandungan dalam ayat tersebut, apa tafsirannya. Dan mereka apa? Di samping mereka mengilmui, mereka juga mengamalkan. 10 ayat belajar, kemudian apa? Diamalkan, kemudian baru berpindah ke 10 ayat setelahnya. Dan seterusnya. Jadi mereka generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran. Sehingga jangan sekali-kali menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ada pemahaman penafsiran dari para salafus saleh. Karena yang terjadi nanti akan ada penyimpangan ketika tidak datang dari mereka. Dari mana kita tahu penafsirannya para sahabat, para tabi'in ini? Di mana kita bisa melihatnya? Jadi dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bagaimana pendapat dari tafsirannya Ibnu Abbas, bagaimana tafsirannya Ibnu Mas'ud, bagaimana tafsirannya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan semuanya. Baik penafsirannya dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Ya, semuanya disebutkan. Dan dua kitab tafsir itu yang banyak direkomendasikan oleh para ulama. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah. Dan yang paling ringkasnya yang kemudian direkomendasikan, yang lebih ringkas tanpa ada penukilan para imam, para salafus saleh, tapi isinya ini aman dari penyimpangan, yakni tafsir As-Sa'di rahimahullah yang dikaji juga di sini. Tafsir As-Sa'di termasuk tafsir yang ringkas, yang ini insyaallah aman dari pengaruh filsafat. Allah. Ini yang wajib atas seorang muslim, yakni dia menerima kebenaran dari siapapun orang yang membawanya. Wajib untuk menerimanya. Ma'asadiqihi au ma'aduwihi. Baik kebenaran itu bersama dengan temannya. Maksudnya apa? Yang membawa kebenaran itu kawannya. Kawannya yang datang kepada dia, ini ada syariat, ada hadis Nabi seperti ini. Atau
kebenaran itu bersama musuhnya. Ada musuhnya yang menasihatinya, misalnya ada musuh yang menasihati, ini musuh yang baik hati. Jadi apa? Dia menasihatinya. Kalau itu kebenaran, wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin menerimanya. Li'annahu yatlubul haqqa, karena sungguhnya seorang mukmin itu mencari kebenaran. Iya. Yang dia cari kebenaran. Ketika dia mendapatkan kebenaran, dia ikuti. Iya, ini ciri seorang mukmin. Amma idza kana ya'tabirul ashkhasa faqat fahada dinu ahlil jahiliyah. Adapun apabila yang menjadi patokan itu orang-orangnya saja, yang dia anggap ini cuma, yang dia nilai ini cuma orang-orangnya, orang person-personnya, bukan kebenaran yang dia nilai, tapi dari mana datangnya kebenaran itu, maka inilah agama orang-orang jahiliyah. Agamanya orang-orang jahiliyah ya seperti ini. Dilihat orangnya dulu, apa yang dia ucapkan baru itu kebenaran. Yang dia lihat orangnya, bukan apa yang dibicarakan, apa yang menjadi omongannya. Ini agamanya orang-orang jahiliyah. Jadi yang menjadi acuan, yang menjadi sisi penilaiannya apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Ini untuk apa? Tentunya untuk di masa kita ini lebih penting lagi. Adapun di zaman Nabi, ya apa yang diucapkan Nabi jelas al-haq semuanya. Ya. Adapun apa yang datang dari Nabi SAW, maka semuanya al-haq. Wa mithalu darik, dan contoh dari itu, yakni disebutkan di awal tadi, yakni firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan mereka adalah sama-sama ahlu kitab dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi menolak kebenaran yang ada pada Nasara, dan orang-orang Nasara juga menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Sebagaimana tadi telah dibacakan sebuah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 113. Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasara itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasara berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Kemudian dijelaskan, walladhi hamalahum ala hadha huwal hawa, dan yang mendorong mereka ini untuk bersikap seperti itu, menolak kebenaran kepada orang yang dia benci, yakni karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Seperti tadi di awal sudah kita sebutkan, kadang menimpa kita hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini yang membawa mereka menolak kebenaran yang datang dari musuh, dari orang yang dianggap musuh, yang dia benci. Hawa nafsu. Ketika orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasara, maka mereka menolak kebenaran. Menolak kebenaran apa saja yang ada pada orang-orang Nasara. Sebaliknya ketika orang-orang Nasara membenci orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran apa saja yang ada pada orang Yahudi. Pernah benci terhadap seseorang? Pernah, saya yakin pernah benci, semua pernah benci dengan seseorang. Ya, kadang di masyarakat, kadang benci. Ketika bertemu di suatu rapat, kalau sudah ngomong, itu
Pasti yang ingin yang kita inginkan yakni menolak apa yang dia omongkan. Setiap kali dia ngomong kita benci dengan apa yang dia bicarakan karena sudah hawa nafsu kita menggiring kita, membawa kita untuk menolak apa yang dia ucapkan ketika benci terhadap seseorang. Ini ketika kita mengikuti hawa nafsu kita ya. Seperti itu. Eh, Tetapi karena kita sudah belajar, insya Allah tidak berpengaruh ya. Karena kebenaran itu acuannya bukan orangnya. Tapi apa? Tapi ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka itulah al-haq. Apabila apa yang diucapkan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebatilan. Bukan siapa yang berbicara, siapa yang mengucapkan. Ya. Kembali ke buku kita. Padahal mereka orang-orang Yahudi dan Nasara ini sama-sama membaca Alkitab. Ya. Mereka membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat, orang-orang Nasara memiliki kitab Injil, ya, kitab Injil. Yang menyuruh mereka untuk menerima kebenaran. Ya. Kitab Taurat pun akan seperti itu, akan memerintahkan pengikutnya agar mengikuti kebenaran. Injil pun seperti itu. Begitu juga orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Iya. Ya, seperti apa yang ada pada di zaman sekarang ketika gurunya ini apa apapun yang diucapkan gurunya pasti akan dibela mati-matian oleh para pengikutnya. Apapun yang diucapkan. Eh, Mereka tidak menimbang apa yang diucapkan sesuai Al-Quran atau Sunnah, tidak. Tetapi apa yang diucapkan gurunya itulah kebenaran. Eh, Akan dibela mati-matian. Bahkan dengan fisik digeruduk, orang yang menjadi digeruduk. Eh, Karena sudah seperti itu. Yang menjadi acuan mereka tolak ukur kebenaran yakni gurunya. Eh, Gurunya ini ya tolak ukur kebenaran. Kalau gurunya sudah ngomong apapun yang dia omongkan, itulah kebenaran. Yang menyelisihinya, itulah kebatilan. Ya. Ini agamanya orang-orang jahiliyah. Ini agamanya orang-orang jahiliyah. Jangan sampai kita mengikutinya. Jangan sampai kita mencontoh. Kemudian faladina laisa ma'hum kitabun, maka orang-orang yang tidak bersama mereka kitab. Ada orang-orang agama-agama tertentu yang tidak memiliki kitab, ya, yang tidak diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, wahyu. Ya. Mereka saru ala hadzal manhaj, mereka berjalan di atas manhaj ini, jalan ini. Ya. Mereka menolak kebenaran dari yang bukan dari golongan mereka. Bahkan kullu ta'ifatin tukaffirul ukhra. Bahkan sebagian kelompok itu sampai mengkafirkan kelompok yang lainnya. Ya. Kalau ini jelas apa? Kalau Yahudi Nasara jelas, orang Yahudi yang mengkafirkan orang Nasara. Nasara pun seperti itu mengkafirkan orang-orang Yahudi. Ya. Karena anggapan orang-orang Yahudi yang masuk surga ya orang Yahudi. Adapun yang lainnya tidak. Ya. Orang-orang Nasara pun seperti itu. Adapun orang Islam apa? Yang masuk surga ya orang Islam. Adapun orang yang tidak Muslim, orang kan kafir, ya tidak bisa masuk Islam. Orang-orang kafir tidak bisa masuk Islam.
Terus bagaimana dengan pengikutnya Nabi Musa? Para pengikutnya Nabi Musa masuk surga tidak? Iya, masuk surga. Karena pengikutnya Nabi Musa itu Muslim. Eh, Ketika di zamannya, di zamannya, maka apa? Mereka Muslim. Tapi ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap di atas agamanya Nabi Musa, maka apa? Mereka menjadi kufur, mereka menjadi kafir. Ya. Adapun mereka yang bersama Nabi Musa, ya jelas. Bahkan umatnya Nabi Musa ini termasuk apa? Umat yang paling banyaknya, setelah umat Islam ini. Ya. Disebutkan umat yang paling banyaknya setelah umat Islam ini. Walhasil, dan hasilnya yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah menjauhi sunnahnya Yahudi dan Nasara, menjauhi kebiasaan atau ajarannya orang-orang Yahudi dan Nasara, terkhusus dalam masalah ini. Ya. Mereka menolak kebenaran yang ada pada kelompok yang lainnya, yang mereka tidak menyukainya, yang mereka membencinya, yaitu mengingkari kebenaran yang ada pada orang yang tidak dicintainya. Maka jangan sampai kebencianmu kepada seseorang mendorongmu untuk menolak kebenaran yang ada pada mereka. Ya. Hal seperti ini tampaknya telah terjadi pada saat ini. Ya. Pada saat ini telah terjadi seperti itu. Kebenciannya kepada seseorang itu mendorong untuk menolak kebenaran yang datang dari orang tersebut. Jika suatu kelompok atau jamaah benci kepada salah seorang ulama, mereka akan menolak apa saja kebenaran yang ada padanya. Bahkan melarang untuk membaca buku-bukunya dan mendengarkan kaset-kasetnya, walaupun yang disampaikan oleh ulama itu benar. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu kecuali karena mereka tidak senang, tidak suka kepada orang itu. Alasannya karena tidak suka dengan orang itu. Kebenciannya membawa dia untuk menolak apa saja yang datang darinya. Yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah menerima kebenaran walaupun dari orang yang tidak disenanginya. Jangan sampai permusuhan pribadi dan hawa nafsu pribadi menghalangi untuk menerima kebenaran. Kemudian disebutkan di sini sebuah hadis, sebuah khabar, yakni ketika seorang Yahudi, ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Yahudi ini berkata, "Innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad." Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kalian ini orang Yahudi yang berkata, sungguhnya kalian ini telah berbuat syirik." Orang Yahudi ini berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, sesungguhnya kalian telah berbuat syirik karena kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Mereka mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Muhammad. Maka ketika mendengar ucapan seperti ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka para sahabatnya untuk mengatakan Masya Allah wahda. Jadi Nabi kemudian setelah mendengar orang Yahudi ini berbicara seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, ucapkanlah Masya Allah saja. Masya Allah saja. Jangan Masya Allah
wa syaa Muhammad. Ya. Wala yaqulu, dan mereka kemudian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menerima kebenaran ini, kebenaran yang datang dari orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi tahu para sahabat Nabi SAW mungkin di awal-awal Islam, bahwa mereka mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad. Ketika orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menerimanya, menerima kebenaran tersebut, sehingga kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk tidak mengatakan itu. Tapi apa? Katakanlah cukup dengan masya Allah saja. Dan di masa kita ini yang paling sering kita dengar ada ucapan apa? Demi Allah dan demi Nabi, demi Rasul. Wallahi wa Rasul. Demi Allah dan demi Rasul. Bersumpah, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Selain Allah termasuk Nabi SAW. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama Nabi SAW. Karena itu juga termasuk kesyirikan. Jadi jangan kita bersumpah demi Allah dan demi Nabi, demi Rasul. Tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Tapi kalau kita mau bersumpah cukup apa? Wallahi atau demi Allah. Tidak perlu ada tambahan demi Rasul, karena itu termasuk kesyirikan. Namanya kesyirikan ya dosa besar. Kesyirikan itu dosa besar. Syirik apa maksudnya? Syirik kecil atau syirik besar? Kalau bersumpah demi Allah dan demi Rasul, ini apa? Syirik kecil. Kalau dia sekedar di lisannya saja seperti itu, ini syirik kecil. Tapi kalau ada keyakinan, ada pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini syirik akbar. Kalau dia mengagungkan Nabi sama dengan mengagungkan, sama ketika mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengagungannya ini sama, maka ini syirik akbar, karena dia sudah menyamakan kedudukan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik akbar. Adapun dan lisan saja dia bersumpah demi Allah demi Rasul misalnya, maka ini syirik kecil. Berarti kalau syirik kecil bahaya tidak? Iya, sama bahayanya, sama-sama ini bahaya besar. Karena namanya syirik yaitu dosa besar yang paling besarnya. Dosa besar yang paling besarnya. Bahkan sebagian para imam, rahimahullah, mereka apa? Ketika dia meninggal belum bertobat dari syirik kecil, maka dia akan diadab di neraka. Walaupun tidak kekal di nerakanya, tapi dia pasti akan diadab di neraka. Sesuai dengan kesyirikannya, syirik kecilnya itu. Tetap dia harus diadab di neraka. Sehingga ini jelas bahaya. Berbeda dengan dosa-dosa besar lainnya. Kalau dosa-dosa besar lainnya, ini apa? Ini di bawah kehendak Allah. Jika dia belum bertobat dari dosa besar ketika dia misalnya judi, khamr, atau zina, dia belum bertobat, kemudian dia meninggal, maka tidak bisa dipastikan dia akan diadab. Bisa jadi Allah akan mengampuninya kemudian dimasukkan ke surga. Bisa jadi juga Allah jika dia berkehendak, maka Allah akan mengadab dia di neraka. Adapun syirik asghar, syirik kecil,
Sebagian para imam mereka mengharuskan dia harus masuk neraka dulu. Dia harus masuk neraka dulu. Ini menunjukkan besarnya dosa syirik asghar, syirik kecil. Jadi jangan diremehkan. Walaupun di lisan ini cuma enteng saja, demi seperti tadi bersumpah, tapi ancamannya dahsyat. Ancamannya dahsyat. Membunuh itu sulit ya, dosa besar tapi butuh keberanian tinggi kan ya. Berjudi itu butuh modal. Tapi ya dosanya masuk dosa besar, tapi tidak sebesar dengan syirik asghar. Ya. Sehingga tetap berhati-hati. Ya, ini ini masalah yang ke-32, yakni mereka orang-orang jahiliyah mengingkari, menolak kebenaran yang kebenaran itu ada pada orang yang dia benci. Mereka menolaknya ketika kebenaran datang dari orang yang dia benci. Maka kita sebagai seorang muslim wajib menerima, seorang mukmin wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Ya. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya. Apabila tidak mencocoki dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun dari orang yang kita cintai, ya kita harus menolaknya. Tidak boleh kita menerimanya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kita baca di masalah yang ke-32. Insyaallah kita lanjutkan di masalah yang ke-33 di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi